Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, Allah SWT berfirman, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan rakus, jangan berlebih-lebihan. Allah SWT sesungguhnya tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam makan, dalam minumnya. Makan ala kadarnya saja. Sepiring nikmat, piring kedua sudah tidak nikmat, piring ketiga bosan. Makan sebakul, mati kekenyangan. Tidak ada enaknya. Banyak-banyak. Yang sederhana, yang sedikit itu yang nikmat. Makanya nabi-nabi nggak ada yang makan banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW makannya sedikit-sedikit. Orang-orang soleh, Sayyidina Abu Bakar, badan makannya sedikit. Soal badan gemuk atau kurus, itu anugerah Allah. Ada sahabat Nabi yang makannya sedikit tapi gemuk. Ada sahabat Nabi yang makannya banyak tapi kurus. Nah, jadi soal gemuk kurus, takdir Allah SWT. Postur tubuh, metabolismenya cepat atau lambat, ususnya panjang atau pendek, macam-macam kata orang kedokteran sekarang. Tapi kita menurut yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, tidak makan banyak-banyak. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Inna aktsaron nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya orang yang paling banyak makan di dunia kenyang aja tiap hari nggak pernah lapar. Nanti di akhirat menjadi orang yang paling kelaparan di hari kiamat. Kenyangi di dunia, di akhirat akan lapar. Oleh karena itulah di dalam Islam ada ajaran puasa. Puasa wajib, puasa fardu bulan Ramadan. Allah memaksa orang beriman. Semuanya wajib lapar. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, asal sudah akil baligh, dipaksa oleh Allah dengan sebuah kewajiban fardu di bulan Ramadan. Wajib puasa, wajib lapar dan haus. Menahan diri 14 jam. Ada di satu wilayah bumi 20 jam puasa di bulan Ramadan. Sehingga tidak bisa orang kaya seumur hidup kenyang terus. Sepanjang tahun tiap hari kenyang, tidak bisa. Minimal di bulan Ramadan dia akan merasakan lapar. Baru dia tahu sakitnya lapar. Orang kaya akan berkata, ya Allah, ternyata lapar tidak enak. Ternyata haus tidak enak. Ketika dia sedang puasa. Sehingga dia berpikir, ya Allah, kalau orang-orang miskin itu yang sepanjang tahun lapar, bagaimana perasaan mereka? Pasti sepanjang tahun seperti saya sedang puasa ini tidak enak. Maka timbul rasa kasih sayangnya. Timbul rasa empatinya. Maka dia akan keluarkan hartanya untuk membayar zakat pada malam lebaran. Pada malam Idul Fitri. Tidak boleh ada orang lapar seperti saya lapar sebulan ini. Timbul kasih sayangnya. Sehingga dia pun menjaga dirinya. Daripada berlebih-lebihan membuang makanan. Lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin yang pasti tidak enak karena merasakan lapar. Kemudian Allah berikan kesempatan untuk lapar-lapar lagi, yaitu puasa-puasa sunat. Ada puasa yang disebut puasa Nabi Dawud alaihissalam. Berselang-selang hari puasa. Senin dia puasa, Selasa dia buka, Rabu dia puasa lagi, Kamis dia buka, Jumat dia puasa lagi, Sabtu dia buka, Ahad dia puasa lagi, Senin dia buka, dan seterusnya sepanjang tahun. Biasa 180-an hari dia berpuasa. Sehingga dia merasakan lapar. Apa kelebihannya? Karena dia sering lapar di dunia, nanti di akhirat dia orang yang paling merasakan kenyang di akhirat. Nabi sendiri tidak puasa Nabi Daud. Tapi Nabi puasa Senin Kemis. 1 bulan sudah 8 hari. Nabi puasa tengah bulan, puasa bid. Tanggal 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 setiap bulan.
itu sudah 3 hari. Senin Kamis 8 hari, 11 hari. Dari 29 atau 30 hari, Nabi berpuasa 11 hari. Belum lagi di bulan Sya'ban, belum lagi puasa di bulan Zulhijjah, belum lagi di puasa di bulan Muharram. Nabi sangat banyak berpuasa. Selain Nabi mencontohkan diri beliau sering lapar, Nabi juga menyuruh kepada kita dengan satu hadis, siapa yang paling banyak makan di dunia, terlalu sering kenyang, di akhirat akan menjadi orang yang paling lapar di akhirat. Dan lapar itu tidak enak. Oleh karena itu mari kita panjangkan sedikit tangan kita. Bukan untuk mencuri, untuk sedekah kepada orang-orang miskin. Dan juga untuk melatih diri kita dengan perasaan lapar itu. Ada satu kelebihan orang lapar. Dia merasa lemah dan tidak berdaya. Mau marah lapar. Mau buat ini lapar, lemah dia. Ketika dia merasa lemah, ditanamkan dalam hatinya perasaan kuat ada pada Allah. Sebagaimana lafaz yang diajarkan Nabi, satu zikir, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya kekuatan apa-apa. Daya upaya kita enggak ada apa-apa. Kita insan yang dhaif, yang lemah. Yang kuat hanya Allah. Ini didapatkan perasaan ini ketika kita lapar. Bagaimana kita bisa merasakan perasaan lemah Allah yang kuat kalau kita tiap hari makan banyak, badan kita penuh dengan energi, sekali-sekali buang itu. Ketika kita merasakan energi kita kurang, kita akan merasakan ada kekuatan. There is one invisible hand behind the universe. Ada satu kekuatan di belakang alam semesta, itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita lapar. Nikmati rasa lapar itu sebagai hamba yang dhaif, yang lemah. Serahkan kekuatan pada Allah. Dan berharaplah nanti di hari kiamat kita tidak termasuk dalam golongan orang yang lapar di padang mahsyar yang jutaan dan miliaran tahun itu. Di sana kita akan dibuat oleh Allah dengan rasa kenyang. Kita tanya, ya Allah, kenapa saya tidak merasa lapar? Karena dulu kamu di dunia sering lapar. Dengan sengaja. Karena aku, kata Allah, dengan berpuasa, dengan menahan diri dari makan yang banyak. Maka hari ini di padang mahsyar ku berikan anugerah kenyang berjuta-juta tahun ketika padang mahsyar digelar. Semoga Allah SWT memuliakan kita dengan menjaga makan dan minum kita. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dalam Islam, tubuh kita harus dijaga dari makanan-makanan yang cemar dan haram. Agar kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewasiatkan memakan makanan yang halal lagi baik pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'ad radhiyallahu anhu, wahai Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi memanggil beliau, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Kamu bikin baguslah makananmu, wahai Sayyidina Sa'ad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa-doamu mustajab. Ini bukan main-main ini. Kita itu kepingin doa kita dimustajabkan Allah. Tetapi kadang-kadang kita berdoa tidak diterima, doa kita mardud, ditolak. Kenapa? Makanan gak beres. Sayyidina Sa'ad ini salah satu sahabat yang paling terkenal doanya mustajab di zaman baginda Rasulullah SAW. Beliau kalau berdoa tidak pernah meleset. Mesti langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga makan yang masuk lewat mulutnya sampai ke dalam perutnya. Kita mau doa kita mustajab, mulai hari ini bersihkan diri kita dari makanan haram. Makanan yang jenisnya haram. Seperti daging babi, darah, bangkai, jangan kita makan. Kemudian apa lagi? Minuman yang haram, tua yang memabukkan, whisky dan sebagainya, kita berhenti. Satu teguk kita minum whisky, 40 hari amal kita tidak diterima Allah. Satu suap kita makan makanan yang haram, 40 hari doa kita tidak diterima Allah.
Berhentikan diri kita dari riba. Sebab memakan riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Selain itu satu suap makanan riba kita masuk dalam perut kita, maka tidak diterima Allah 40 hari amalan kita. Alangkah ruginya kita sholat dan sebagainya kita buat, tapi ternyata tidak masuk catatan amal. Gara-gara salah makan. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Nabi Muhammad yang di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah dengan nama Allah. Innal abda la yaqdhiful laqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman. Tidaklah seorang hamba itu, sesungguhnya seorang hamba jika dia memasukkan satu makanan haram, satu suap ke dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya selama 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min sukhtin fannaru aula bih. Dan siapa saja manusia, namanya manusia hamba Allah, apabila tumbuh dagingnya dari benda yang haram, maka nerakalah lebih layak untuk tempat tinggalnya nanti di hari kiamat. Saya mengatakan begini ya, siapakah manusia paling kejam di dunia? Kalau menurut saya, orang yang paling kejam adalah seorang bapak yang mencari nafkah dengan cara yang haram. Dia tahu dia cara cari nafkahnya haram. Diberinya makanan haram itu kepada anaknya. Anaknya lahap memakan makanan itu, padahal anaknya belum akil balik. Anaknya masih alal fitrah, suci dari segala dosa, nggak dihitung dosa. Anaknya makan dengan lahap nasi, sayur yang dia beli dari uang menipu, dari uang mencuri. Dia lihat anaknya lahap makan, hatinya berkata, wah lahap anakku makan, dari hasil aku mencuri. Ini manusia paling kejam ini. Teganya dia memberikan makanan haram kepada anaknya, yang satu hari anaknya mesti dibakar di neraka karena makan makanan yang haram. Dagingnya tumbuh dari yang haram. Alangkah celakanya manusia seperti ini. Mari kita pakailah akal budi kita, iman kita. Jangan kita jerumuskan buah hati kita, intan manja kita, anak darah daging kita ke dalam neraka dengan makanan yang haram yang dia nggak tahu bahwa makanan yang kita berikan itu hasil curang, hasil menipu, hasil mencuri, dan lain-lain. Dia tidak tahu, kita tahu betapa kejamnya seorang bapak seperti ini. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ada satu orang laki-laki yang badannya kusut, bajunya kusut, rambutnya kusut, wajahnya berdebu. Maka dia yamuddu yadaihi ila sama, mengangkatkan tangannya kedua-duanya ke langit, doa sama Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, minta sama Allah. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudzi bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakainya haram, dan tumbuh dagingnya, darahnya, uratnya dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah mau menerima doanya, kata Rasulullah. Hadis ini sahih Muslim. Oleh karena itu, sayangi diri kita, sayangilah anak cucu kita dengan memberikan makanan yang halal dan menghindarkan mereka dari yang haram. Nanti kalau kita kesusahan, kita doa sama Allah, diterima doa kita. Salah satu kepuasan batin seorang hamba adalah ketika dia sedang kesusahan, dia mengadu kepada Allah dengan air mata yang bercucuran, Allah menyelesaikan urusannya. Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi bonus rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Alangkah bahagianya orang yang berdoa, doanya diterima. Seperti kita minta permintaan kepada pemimpin kita, misalnya Pak Bupati, tolonglah jalan di kampung kami di aspal. Pak Bupati langsung survei, langsung turunkan dinas PU, langsung di aspal mulus. Kita sujud syukur sekampung itu. Kenapa? Karena permintaan kita dipenuhi oleh pemimpin kita. Bagaimana permintaan kita dipenuhi Allah ketika kita dalam kesusahan? Maka kita akan menjadi manusia paling berbahagia di atas dunia karena menjaga makanan dan minuman dari yang haram. Kita akan lanjutkan setelah segmen berikut, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita memeluk agama Islam. Islam ini agama yang merupakan ad-dinul haya, pedoman hidup manusia dan pedoman pemikiran manusia. Dan Allah SWT memerintahkan kita untuk masuk ke dalam aturan Islam itu 100%. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu ke dalam agama Islam, kafah, 100%. Lengkap dari kepala sampai kaki, dari rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Lahirnya Islam, batinnya juga Islam. Kalau lahiriahnya Islam, batinnya tidak Islam, namanya munafik. Jadi kita mesti betul-betul lahir batin cara Islam. Salah satu yang dituntun oleh Islam adalah makanan dan minuman. Kita tidak bisa sembarangan makan, sembarangan minum. Karena kita hamba Allah. Allah perintahkan kita untuk makan dan minum, tapi ada aturan. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah olehmu apa-apa yang ada di bumi. Jangan mimpi mau makan yang ada di planet Mars, yang ada di planet Pluto, yang ada di langit. Makanan kita mimma fil ardi, yang ada di dunia, halalan thayyiban, halal lagi baik. Tidak cukup halal saja, tapi halal dan baik. Ada makanan yang halal tapi tidak baik bagi kita. Kita sakit mah kronis, kita makan ketan atau pulut, kita bisa muntah darah. Halal itu ketan tapi tidak baik. Udah tahu kita kolesterol tinggi, kita makan otak kambing 3 piring. Otak kambing halal. Iya, tapi tidak baik bagi orang yang sakit kolesterol tinggi. Maka Allah katakan tidak cukup halal saja. Halal lagi baik. Setelah halal lagi baik, masih ada tuntunan lain lagi di Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah olehmu, minumlah kamu, tapi jangan rakus, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Apa itu berlebih-lebihan? Ada yang warnanya berlebih-lebihan. Banyak. Mukhtalifun alwanuh kata orang Arab. Sotonya aja sampai 5 macam. Sambelnya 5 macam. Ikan goreng. Kentang goreng. Nugget goreng. Ayam goreng. Gorengnya aja sampai 7. Ini gak boleh banyak-banyak kata Nabi. Allah juga bilang jangan banyak-banyak. Allah gak suka makan banyak-banyak begitu. Nah, makan ya ala kadarnya saja. Nabi 2 macam aja. Roti, sayur, sudah. Kalau Nabi makan roti dengan sayur, Nabi tidak makan daging. Kalau Nabi makan roti dengan daging, maka hari itu Nabi tidak makan sayur. Kalau Nabi hari itu minum susu, hari itu Nabi tidak makan daging. Kalau Nabi makan daging, hari itu Nabi tidak minum susu. Luar biasa yang dicontohkan Nabi kepada kita. Yang hari ini banyak kita tabrak aturan itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah bersabda, Inna minas saraf an ta'kula kullamash tahaita. Sesungguhnya termasuk orang yang berlebih-lebihan itu adalah memakan semua yang dia selera. Selera ini makan, selera ini makan, selera ini makan, mau ini makan, mau itu makan. Meskipun yang dimakannya itu halal. Tapi kalau terlalu banyak begitu, ini termasuk sesuatu yang musrif. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, penyakit itu, pangkal penyakit itu datangnya dari mulut, dari makan. Kalau mulut nggak jaga makanan, nggak ada saringannya, semua dimakan, maka akan timbul penyakit. Sebab puncak kumpulan penyakit itu di perut. Permasalahan sakit itu awalnya dari perut. Kalau perut sudah nggak beres, baru menjalar kemana-mana nggak beres.
Nah perut itu ada usus halus, ada usus besar, ada lambung, ada ginjal di perut semua. Kalau limpa juga ada di perut. Terlalu banyak makan manis, limpanya nggak berfungsi dengan baik, sakit diabetes. Terlalu banyak makan yang sembarangan, lambungnya rusak, bisa infeksi. Terlalu banyak makanan yang tidak bersih, ginjalnya bekerja keras dan bisa gagal ginjal. Maka oleh karena itulah kita berbahagia jadi orang Islam. Kita disuruh menjaga makan sehingga kita akan dimuliakan Allah dunia akhirat. Orang yang tidak mau menjaga makannya doanya nggak mustajab. Ditolak doanya oleh Allah SWT. Amalannya pun begitu, dimakan yang haram 40 hari tidak diterima amalnya. Nanti kita akan bahas berapa banyak hadis-hadis yang menceritakan seperti itu. Dan ketika kita memakan yang halal-halal, ada satu kelebihan yang diberikan Allah, yaitu hati kita tenang, jiwa kita tentram. Hari ini manusia tidak peduli dengan makanan. Kampret dimakan, tikus dimakan, kucing dimakan, ular dimakan, lintah dimakan, buaya dimakan. La ilaha illallah. Akhirnya timbul penyakit yang mengerikan. Sehingga manusia dikejar-kejar kuman, dikejar-kejar penyakit. Makan yang baik-baik. Hewan yang boleh dimakan dalam Islam hanya hewan yang makan rumput. Yang disebut herbivora kata orang. Omnivora memakan segalanya haram. Binatang yang karnivora yang memakan daging mentah haram. Kita hanya boleh makan makanan hewan-hewan yang makan rumput. Itu pun dijaga makannya 3 hari mau dipotong. Mau disembelih ayam disimpan 3 hari, dikurung, kasih makan beras, dikasih makan jagung. Tidak boleh makan dia cari sendiri. Karena bisa jadi nanti dia ketemu najis orang dia makan. Maka jadilah hewan itu jalalah. Kita makan, jiwa kita terpengaruh menjadi rusak dan keji. Sampai sebegitunya Islam menjaga makanan. Sehingga ayam saja mau disembelih dikurung, diberi makanan yang thayyib, yang baik selama 3 hari. Setelah hari keempat baru dia disembelih. Agar makanan itu bersih, nazif, lahir batin, dimakan. Tidak mempengaruhi akal menjadi jahat. Bahkan menenteramkan jiwa. Mari makan yang halal, mari minum yang halal. Maka kita akan mulia dunia akhirat. Dan kita akan doa kita akan diterima, wajah kita akan bercahaya, jiwa kita akan tenang. Kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.